Apa sudah kelihatan? Sudah Ya, jelas. Lihat. terima kasih banyak Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan kepada Ibu Kepala Pusat Riset Rekayasa Genetika, kemudian tim penyelenggara seminar FS3, seluruh sivitas Pusat Riset Rekayasa Genetika, dan juga audiens dari eksternal yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Musdar Davis, salah satu sivitas peneliti di Pusat Riset Rekayasa Genetika. Saat ini kami tergabung dalam kelompok riset genomika tanaman dan lingkungan suboptimal, dan terima kasih banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan coba paparkan sedikit sari dari penelitian kami beberapa tahun lalu ketika studi sekolah ya. Jadi judulnya adalah fungsi sitokinin dalam respons pertumbuhan perkembangan akar terhadap kerusakan DNA atau stres genotoksik. Jadi saya akan mulai dengan sedikit pendahuluan ini. Kita tahu bahwa organisme baik uniseluler maupun multiseluler punya DNA sebagai material genetik, dan tentu berbagai jenis tantangan baik sumbernya berasal dari dalam uh, sel sendiri maupun dari cekaman dari luar itu mengganggu atau dapat mengancam integritas DNA. Jadi di sini kerusakan DNA bisa kita definisikan sebagai setiap perubahan struktural pada molekul DNA yang mempengaruhi fungsinya sebagai bahan genetik. Jadi kerusakan di sini ada yang tipenya ringan, misalnya mismatch pairing, modified bases, kemudian crosslink baik intrastrand atau interstrand, sama yang agak-agak parah, misalnya putus utas ya. Jadi misalnya single strand break atau putus utas tunggal, atau putus dua-duanya double strand break. Nah, ini kalau tidak diperbaiki oleh sel, tentu dia akan damage-nya atau kerusakannya akan terakumulasi dan bisa mengancam integritas dan kestabilan genom, dan dapat misalnya menyebabkan kematian, dan misalnya kalau ada hewan dan manusia itu bisa cancer ya, misalnya contohnya. Jadi penyebab kerusakan DNA di sini misal ada dua sumber seperti yang saya sebutkan, ada yang misalnya produk metabolisme natural, radikal-radikal bebas, reaktif oksigen spesies dari mitokondria atau kloroplas. Kemudian ini juga sumbernya bisa nambah kalau misalnya ada cekaman abiotik, dan ada juga agen-agen lain misalnya sinar UV, sinar gamma, kemudian bahan-bahan lain yang juga punya efek terhadap kerusakan DNA. Kemudian untuk bertahan dan dapat mewariskan informasi di DNA tadi dengan sukses dan pristine ya, sama atau tidak ada perubahan, ada mekanisme yang dipunyai oleh sel untuk selalu bisa merespons jika ada kerusakan DNA, namanya respons kerusakan DNA atau istilah umumnya DNA damage response. Jadi dalam respons ini ada beberapa komponen, misalnya ada sensor yang mendeteksi kerusakan, kemudian ada protein transducer yang meneruskan signal dari atas itu ke efektor-efektor di bawah. Misalnya untuk kasus yang kami kaji kali ini dan presentasikan adalah terkait putus utas ganda atau double strand break. Nah, ini kerusakan ini disense atau diinderai oleh sensor kinase yang namanya ATM ya, ataxia telangiectasia mutated ATM atau ATM, dan ATR, ATM related. Nah, ini fungsinya dia adalah memfosforilasi downstream factor. Jadi salah satu faktor di hilir atau di downstreamnya itu yang menjadi master regulator untuk transkripsi di tanaman adalah faktor transkripsi NAC ya, yang namanya SOG1 atau suppressor of gamma response 1. Jadi SOG1 ini master regulator yang meregulasi respons pada tanaman, misalnya jika terjadi kerusakan DNA, apakah
mekanisme cell cycle arrest atau penahanan siklus sel dilakukan, atau perbaikan DNA, atau switch dari siklus sel mitosis ke siklus sel yang namanya endoreduplikasi, atau program sel death. Jadi seperti itu kurang lebih. Kemudian mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa sih relevansinya atau mempelajari aspek ini atau topik ini, apakah memang kerusakan DNA itu relevan, problem yang relevan dengan dunia nyata. Jadi mungkin seperti yang di slide sebelumnya disebutkan bahwa sumber dari agen yang dapat merusak DNA itu adalah radikal bebas yang tentu produksinya itu meningkat ketika tumbuhan mengalami cekaman. Nah, salah satu cekaman yang banyak atau melimpah di mana-mana adalah misalnya cekaman aluminium ya. Dan ini di gambar ini adalah sebaran lahan yang sifatnya acidic di seluruh dunia. Jadi terutama di daerah tropis itu lahannya acidic, dan kita tanah Indonesia termasuk tanah yang tipenya acidic, dan pada kondisi acidic ini toksisitas Al itu menjadi problem. Dan kita tahu bahwa dari ini paper-paper sebelumnya sudah menunjukkan bahwa misalnya cekaman aluminium atau toksisitas aluminium itu ternyata selain menginduksi keracunan pada jaringan atau pada tanaman, dia punya efek merusak DNA juga, baik melalui produksi radikal ROS tadi atau melalui pengikatan langsung ya. Jadi ada evidence-nya di beberapa paper ini. Kemudian di konteks lain, di cekaman lain, misalnya pada salinitas, telah ditunjukkan bahwa salinitas atau NaCl stress itu menghambat pertumbuhan, kemudian dia menginduksi oxidative stress, kemudian dia juga di sini ada marker-marker atau reporter yang menunjukkan misalnya comet assay dan pembentukan gamma H2AX foci immunostaining ini menunjukkan event kejadian double strand break di sel yang mengalami cekaman NaCl. Dan tentu masih banyak lagi mungkin laporan lain yang sudah dipublish di luar sana mengenai dampak langsung atau tidak langsung berbagai cekaman abiotik atau biotik terhadap dampaknya pada kerusakan DNA ya. Nah, ini coba kita lihat masuk ke sedikit ke topik yang akan kita lihat sama-sama. Jadi di sini ada respon terhadap kerusakan DNA pada akar tanaman. Ini adalah akar atau ujung akar tanaman Arabidopsis thaliana yang diberi zeosin. Zeosin ini adalah senyawa atau antibiotik yang secara spesifik menginduksi double strand break. Jadi untuk studi eksperimental kita menggunakan senyawa ini untuk mempelajari bagaimana respon sel atau respon tanaman terhadap kondisi genotoxic stress. Jadi di sini kita lihat ini adalah pengamatan zona meristem di ujung akar dengan mikroskop konfokal pewarnaan propidin iodide. Jadi ada QC, quiescent center, kemudian transition zone. Antara ini adalah namanya proximal meristem, zona meristem, di mana sel itu aktif membelah secara mitosis dan berkontribusi pada pemanjangan atau pertumbuhan akar. Nah, ketika kita treat dengan zeosin, zona meristem ini menyusut, dan kita lihat ada cell death di situ terjadi, dan ini berkontribusi pada penghambatan pertumbuhan pada tanaman, pada Arabidopsis yang kita pelajari. Nah, tidak hanya menghambat akar primer atau akar utama panjangnya, tetapi kalau kita lihat fenotip lain pada lateral root itu ada akar cabang yang tumbuh dari akar utama. Jumlah akar cabang juga menurun jumlahnya setelah di-treat dengan zeosin. Nah, fenomena ini menarik untuk grup kami waktu itu karena kita melihat bahwa bagaimana stres genotoksik atau kerusakan DNA itu mempengaruhi
sistem perakaran secara keseluruhan, baik akar primer maupun akar lateral. Nah, ini adalah tanaman Arabidopsis gambarnya. Ini tanaman model yang masih dipakai untuk studi fungsi gen dan mekanisme molekuler pada tanaman. Terus tentu genomnya sudah lama di sequencing, kemudian informasi bioinformaticsnya juga resource-nya melimpah, dan juga kelebihannya adalah koleksi mutannya itu banyak dan sudah terkarakterisasi sehingga kita bisa dengan mudah mempelajari fungsi gen itu, mungkin misalnya dengan pendekatan reverse genetics seperti itu. Kemudian ini adalah perakaran dari Arabidopsis. Nah, Arabidopsis itu punya akar seperti tanaman dikotil lainnya, dia punya akar utama atau akar primer, dan dari akar primer ini tumbuh atau muncul terbentuk akar-akar samping atau akar-akar cabang atau akar lateral sama saja, atau akar sekunder. Dan misalnya dari akar sekunder itu bisa tumbuh lagi percabangan lagi akar tersier, dan itu istilahnya lateral root. Dan yang menarik bahwa lateral root ini, kalau primary root kan cuma satu lurus ke bawah, sedangkan lateral root ini kan dia bercabang-cabang dan tumbuh banyak, dan dia dia proporsinya itu di masa akar dia dia yang mayoritas. Jadi dia penting ya. Jadi pembentukan akar lateral ini sendiri tentu dipengaruhi banyak faktor lingkungan, misalnya nutrien, kemudian ketersediaan air, pengaruh gravitasi, kemudian stres, abiotik maupun biotik. Dan di sini misalnya kita contohkan ada satu paper yang menunjukkan misalnya ketika ada deprivation nutrien, kita bisa lihat pola atau arsitektur akar itu macam-macam dan berbeda-beda. Dari sini kita ketahui bahwa pembentukan akar lateral itu penting dan menentukan plastisitas secara keseluruhan dari arsitektur akar tanaman, dan dia diatur untuk merespons ya kondisi lingkungan atau keadaan lingkungan di sekitarnya. Ini diagram tentang bagaimana organogenesis atau development dari akar lateral. Nah, akar lateral ini tumbuh atau muncul dari layer sel perisikal di akar. Jadi kalau kita lihat penampangnya seperti ini, layer yang paling luar kan yang biru ini kan epidermis ya, terus masuk ke dalam ada cortex, endodermis, perisikal, dan baru berkas pembuluh. Nah, di sini ada perisikal. Di perisikal ini nanti dia melakukan inisiasi atas ada signal auksin, nanti dia akan mengalami inisiasi, kemudian mengalami perkembangan membentuk namanya lateral root primordia atau bakal akar lateral, jadi primordia akar. Jadi stage-nya sudah dikarakterisasi 1 sampai 7 stage dengan apa namanya karakteristik yang distinct dari yang awalnya satu layer sampai dia nanti punya identitas meristem sendiri dan bisa tumbuh jadi akar sendiri seperti halnya akar primer. Dan kita waktu itu tertarik untuk mengkaji respons kerusakan DNA tadi ya, genotoxic stress, ya, bagaimana apa yang terjadi pada organogenesis akar, dan kita mau melihat apakah bagaimana respons di akar primer, apakah berbeda dengan proses pertumbuhan atau perkembangan di akar sekunder ini. Kemudian ini mungkin caption untuk bagian yang awal, bahwa cekaman genotoksik kita temukan menghambat pembentukan akar lateral, dan ini terjadi melalui peningkatan atau upregulasi sitokinin dan biosintesis sitokinin. Nah, ini seperti ditunjukkan di awal bahwa zeosin yang menginduksi double strand break, kerusakan DNA, genotoxic stress, itu menghambat pembentukan akar lateral. Dan kalau kita lihat lebih dekat, stage-stage-nya kita bandingkan. Nah, ini kalau sumbu X ini adalah stadium dari pembentukan primordia akar, kemudian sumbu Y-nya ini adalah frekuensi untuk setiap stadium. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa setelah diberi
cekaman dengan perlakuan zeosin, bahwa rasio akar lateral yang muncul itu, yang emerge seperti ini itu menurun setengahnya dibandingkan kontrol. Sedangkan hal berikutnya yang kita notice adalah primordia di stage awal itu meningkat 2 kali lipat. Jadi ini karakteristik progression dari apa namanya lateral root primordia yang kita amati ketika akar mengalami kondisi genotoxic stress. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa stres itu menghambat perkembangan primordia akar, utamanya pada stage awal, stage 1. Kemudian ini adalah 2 fitohormon yang berperan utama dalam perkembangan dan pembentukan akar, baik akar utama maupun akar lateral. Pada akar lateral, auksin itu fungsinya mempromot inisiasi, kemudian perkembangan, dan emergence dari lateral root. Kemudian sitokinin sebaliknya, dia menghambat inisiasi dan perkembangan ini dengan cara mengganggu atau mempengaruhi polar auksin transport. Jadi auksin itu ditransport, namanya ada mekanismenya polar auksin transport, dan dia mempengaruhi gradien auksin yang terbentuk. Jadi yang biru-biru ini gradien auksin yang terbentuk, ini proper auksin gradien. Jadi ini cue atau isyarat bagi jaringan ini mana yang jadi apa, ini digerakkan oleh auksin. Nah, sitokinin itu fungsinya mempengaruhi itu dan menghambat itu. Dan selanjutnya dalam analisis dan studi ini kita lebih fokus ke sitokinin sebagai negatif regulatornya perkembangan akar lateral. Dan di sini kita lihat ketika ditreat dengan sitokinin, misalnya kinetin atau benziladenin atau BA, densitas akar itu menurun, mirip fenotipnya dengan ketika dia mengalami cekaman kerusakan DNA oleh zeosin. Nah, ini kita tindak lanjuti, kita periksa ekspresi dari cytokinin signaling activity reporter. Jadi reporter yang mengindikasikan aktivitas sitokinin. Jadi namanya reporter line, galur reporter gas yang di bawah kendali promoter ERR5 ini gen yang apa namanya berfungsi untuk itu tadi reporter. Jadi ketika tanpa zeosin atau kondisi kontrol, ekspresi dari ERR5 itu atau yang mengindikasikan aktivitas sitokinin itu cuma ada di berkas pembuluh, tetapi tidak di primordia. Setelah di treatment atau mengalami stres oleh zeosin ini, ekspresi atau apa namanya ekspresi gas ini kita bisa amati juga di primordia. Jadi ini menunjukkan bahwa aktivitas atau persinyalan sitokinin itu terinduksi di bakal akar ini, di primordia akar ini sebagai respon terhadap zeosin atau kerusakan DNA. Jadi hipotesis kami selanjutnya itu adalah kerusakan DNA ini mungkin memicu peningkatan aktivitas sitokinin, misalnya meningkatkah biosintesisnya di area ini setelah kerusakan DNA terjadi. Nah, ini sedikit tentang diagram tentang aspek-aspek biosintesis, kemudian signaling dan metabolisme hormon sitokinin. Jadi hormon sitokinin itu disintesis oleh 3 kelompok enzim ini ya, IPT, CYP735A, LOX, dan dia didegradasi atau didegradasi oleh enzim yang namanya CKX. Dan untuk aspek signalingnya sendiri, ketika sitokinin ada di sel atau ada meningkat jumlahnya, misalnya dia dipersepsi oleh sel, ada namanya reseptor namanya AHK yang kemudian memfosforilasi protein di hilirnya, dan ini nanti akan dia masuk ke nukleus dan kemudian mengaktifkan faktor transkripsi utama untuk signaling sitokinin yang tadi kita lihat contohnya ERR5. Nah, tipe yang lainnya itu fungsinya adalah untuk meningkatkan atau bukan meningkatkan, maksudnya mengatur atau meregulasi respons sitokinin. Jadi ketika ada sitokinin, respons sitokinin akan teramplifikasi.
Nah, karena banyak sinyal sitokinin tadi ketika kita treat dengan zeosin, jadi salah satu dugaan kita mungkin biosintesis sitokinin bisa meningkat ketika zeosin ditambahkan. Jadi kita selanjutnya menganalisis ekspresi dengan qPCR, ekspresi beberapa gen-gen yang terkait dengan biosintesis sitokinin, IPT, LOG, dan CYP. Ini contohnya IPT2, 7, 9, sama beberapa LOG itu terupregulasi. Dan pertanyaan selanjutnya mungkin adalah apakah peningkatan ekspresi yang kita lihat ini dimediasi atau diperantarai oleh pathway yang tadi pertama kita lihat itu ATM SOG1 itu, karena ATM SOG1 itu kan fungsinya untuk mensense dan mentransduce signal kerusakan DNA, kan apakah ini penting untuk menginduksi biosintesis gen ini. Nah, ini yang kita ingin pelajari. Nah, untuk itu kita menganalisis lagi ekspresi gen-gen yang sama, tetapi pada background mutan SOG1. Jadi pada tanaman tipe liar ini SOG1-nya kan normal ya, dia berfungsi normal. Tetapi pada tanaman mutan SOG1 SOG1 ini, SOG1-nya kan tidak berfungsi, sehingga kalau kita lihat ekspresinya di tipe liar dia kan terinduksi semua gen-gen yang tadi kita lihat terkait biosintesis sitokinin. Tetapi di background mutan SOG1 ini tidak terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa SOG1 ini kan esensial ya untuk menginduksi ekspresi ini. Nah, hal yang sama kita amati juga di kadar sitokinin. Kalau tadi ekspresi gennya, sekarang kita punya data ini dari kolaborator mengerjakan proyek sitokinin, tetapi dia juga mengerjakan membantu menganalisiskan ini. Jadi di backgroundnya wild type sama SOG1 sama. Kalau di wild type kadar sitokinin itu untuk bentuk sitokinin yang namanya isopentenyl adenin atau IP itu terinduksi ketika ada cekaman kerusakan DNA akibat zeosin, tetapi hal yang sama tidak terjadi ketika tanamannya SOG1 atau mutan SOG1 maksud saya, yang SOG1-nya tidak berfungsi tadi. Ini kembali sama menguatkan hasil sebelumnya bahwa peningkatan sitokinin atau biosintesisnya itu adalah bentuk mekanisme aktif respons terhadap cekaman genotoksik. Pertanyaan berikutnya yang muncul di kami adalah bagaimana atau apakah peningkatan biosintesis sitokinin ini terlibat dalam penghambatan pembentukan akar lateral. Jadi kita periksa fenotip dari mutan-mutan yang sitokininnya rendah, entah dia di knockout gen-gen biosintesisnya, misalnya IPT-nya kita knockout beberapa, ini triple mutant, IPT 3, 5, dan 7 kita knockout. Artinya mutan ini lebih sedikit gitu sitokininnya dibandingkan tanaman tipe liar. Dari sini kita lihat kalau tanaman tipe liar kan dia decline ya, ketika kita kasih zeosin densitas lateral rootnya itu menurun, tetapi ini dia relatif bisa sustain gitu, artinya dia toleran. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa biosintesis sitokinin itu memang dibutuhkan atau esensial untuk menghambat pembentukan akar lateral tadi. Hal yang sama kita lakukan untuk menguatkan nosi tadi bahwa kalau kita rendahkan sitokininnya, tapi kali ini pendekatannya kita overekspresikan gen yang mendegradasi sitokinin. Ya, si KX1 itu kita overekspresikan biar kadar sitokinin di tanaman galur overekspresi ini rendah. Gitu. Jadi fenotipnya sama, dia juga toleran. Dan dari sini kita bisa rangkum bahwa cekaman genotoksik itu meningkatkan regulasi biosintesis sitokinin melalui jalur yang pathway-nya SOG1. SOG1 diperlukan, kalau SOG1 nggak ada dia nggak terinduksi, dan aktivasi respons sitokinin ini merupakan mekanisme yang aktif untuk menghambat pembentukan akar lateral. Kemudian untuk bagian kedua ini, captionnya adalah SOG1 itu esensial untuk pemeliharaan integritas genom pada bakal akar. Nah, kita tahu pathway ini kan seperti yang kita tunjukkan tadi, kita mau lihat fenotipnya SOG1 sekarang atau mutan SOG1. Nah, sebelum masuk ke
fenotip akar lateral ini ada fenotip akar utama atau akar primernya. Kalau di akar primer, mutan SOG1 itu dia toleran, relatif toleran kalau dibandingkan dengan tanaman wild type. Nah, ini sesuai kan dengan ekspektasi kita kalau pathway-nya seperti ini, kalau SOG1 dihilangkan kan dia artinya nggak terinhibisi lateral root formation-nya. Nah, itu terjadi ketika kita knock out SOG1-nya, si fenotipnya ini jadi toleran gitu, karena dia nggak ada SOG1 yang dibutuhkan untuk menginhibisi apa namanya pembentukan lateral root. Dan kita expect hal yang sama ini untuk primary root, dan kita expect hal yang sama fenotipnya pada lateral root, tapi ternyata berbanding terbalik atau apa ya namanya ya, ya beda lah dengan ekspektasi kita. Ekspektasi kita kan tadi kalau di primary root panjangnya itu dia tetap toleran ketika dikasih cekaman kerusakan DNA, tapi di sini SOG1-nya malah hipersensitif terhadap kerusakan DNA. Ini membuat kita bingung juga dan mencari kira-kira apa penyebabnya gitu, bisa mengalami seperti itu. Nah, untuk itu kita membandingkan distribusi dari apa namanya primordia atau bakal akar tadi antara tanaman yang wild type yang SOG1-nya normal dan yang terknock out yang mutan SOG1 ini. Nah, di sini kita lihat bahwa pada tanaman yang mutan SOG1 itu apa namanya penambahan zeosin ini membuat dia terakumulasi di stage 1 sampai 4 primordianya. Sedangkan mulai stage 6 ke atas itu hampir praktis tidak ada. Dan ini kalau nggak salah zeosinnya 5 mikromolar, di 5 mikromolar atau tingkat kerusakan DNA seperti itu, sudah tidak ada lagi lateral root yang muncul. Tapi kalau kita lihat progressionnya di sini malah ngumpul di sini, artinya ini kan terhambat di sini ya progressionnya, dia nggak maju. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa zeosin itu sangat menghambat progresi dari perkembangan atau development-nya primordia ini pada tanaman mutan SOG1. Nah, ini hal yang sama untuk yang ATM kan tadi di hulunya SOG1 ada ATM ya. Fenotipnya juga mirip. Seperti ini dia tertahan. Kemudian ini ada sedikit data mikroskopik, kita bisa lihat ada aberasi dalam pembelahan sel, ada pola pembelahan sel yang abnormal. Kalau kita lihat, hasilnya kita bandingkan pattern-nya yang proper sama yang ada yang kita amati pada sampel seperti ini. Dan karena mutan SOG1 ini menunjukkan hipersensitivitas dalam tadi fenotip lateral root, kita menduga seperti ini. Jadi SOG1 itu fungsinya memang untuk menginhibisi pembelahan sel atau progresi itu tadi ya, primordia tadi, melalui aktivasi biosintesis sitokinin. Tetapi di aspek lain SOG1 ini punya fungsi lain dalam aspek perbaikan gen, perbaikan genom. Jadi yang rusak oleh kerusakan itu dia mengaktifasi upregulasi ekspresi gen-gen yang terkait perbaikan DNA, misalnya homologous recombination, non-homologous end joining, mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, yang kita suspek adalah mungkin SOG1 punya fungsi ini, dan tanpa SOG1 banyak DNA yang rusak terakumulasi dan membuat stabilitas genom terganggu dan berdampak pasif terhadap itu tadi kemampuan sel untuk progresi di primordia. Dan ini kita lihat ekspresi dari salah satu gen yang terlibat dalam perbaikan DNA. Jadi ini namanya RAD51, dia fungsinya dalam homologous recombination untuk perbaikan double strand break. Jadi ini reporter lain ada dua background, ada di wild type sama di mutan SOG1. Dan kita lihat kalau di kondisi kontrol, gen ini tidak terinduksi karena tidak ada kerusakan DNA, tetapi di tanaman tipe liar, ketika zeosin kita tambahkan, ekspresi
RAD51 ini kita bisa amati di primordia akar. Sedangkan di SOG1 upregulasi dari apa namanya RAD51 ini tidak terjadi. Jadi memang SOG1 ini dibutuhkan untuk meningkatkan atau memproduksi RAD51 yang nantinya dibutuhkan untuk perbaikan DNA. Nah, kita lakukan analisis yang mirip. Kalau tadi pakai reporter lain, ini qPCR, tetapi tidak hanya pada RAD51, tetapi gen-gen lain yang terlibat dalam perbaikan double strand break, baik itu pathway homologous recombination atau pathway yang non-homologous end joining. Jadi misalnya part 2 itu komponen non-homologous end joining. Jadi ini kita lihat pada wild type yang SOG1-nya normal, ekspresi dari gen-gen yang berfungsi untuk perbaikan DNA ini ekspresinya terinduksi signifikan. Sedangkan kalau kita lihat di SOG1, ekspresinya memang ada yang signifikan tetapi tidak setinggi atau tidak semasif mungkin ya, setinggi ekspresi pada wild type seperti itu. Jadi hasil ini juga menunjukkan bahwa SOG1 itu esensial untuk induksi tadi gen-gen untuk perbaikan atau reparasi DNA. Kemudian ada kemungkinan besar bahwa kerusakan DNA terakumulasi dalam jumlah yang besar pada primordia yang sedang berkembang pada mutan SOG1 yang diberi zeosin, sehingga mempengaruhi perkembangannya. Untuk melihat atau menindaklanjuti itu, kita lakukan eksperimen recovery. Jadi awalnya kita tumbuhkan di media kontrol tanpa apa-apa, kemudian kita beri dia cekaman kerusakan DNA dengan zeosin. Setelah itu kita pindahkan atau recovery ke media tanpa zeosin dan kita lihat resume atau apa yang berapa banyak lateral root yang tumbuh setelah recovery. Nah, ini pada tanaman yang tipe liar kita lihat setelah recovery ini bisa kita lihat yang hijau ini yang zeosinnya tinggi, yang ini yang tidak tinggi. Kita lihat dia setelah dipindahkan ke media recovery, lateral root itu kembali muncul, tumbuh, tetapi di SOG1 nggak muncul sama sekali, hampir tidak muncul sama sekali. Jadi primordia akar pada mutan SOG1 itu tidak bisa melanjutkan perkembangannya menjadi akar lateral yang matur, bahkan setelah zeosin dihilangkan dari media. Jadi kita sudah tunjukkan bahwa tanaman yang defisiensi tokinin menunjukkan toleransi dan dalam pembentukan akar lateral, sebaliknya mutan SOG1 sangat hipersensitif. Padahal SOG1 sendiri diperlukan untuk induksi gen biosintesis. Jadi untuk mengurai kayak kontroversi ini kita berhipotesis bahwa SOG1 ini mengatur gen untuk perbaikan DNA dan biosintesis sitokinin secara independen. Jadi kita expect-nya seperti ini, tetapi ada juga kemungkinan seperti ini. Jadi kita lakukan satu analisis untuk mengklarifikasi. Jadi kita lakukan analisis ekspresi qPCR untuk melihat ekspresi dari gen-gen perbaikan DNA tadi pada background mutan biosintesis sitokinin. Jadi kalau misalnya DNA repair mechanism ini ada di pathway ini, jelas kalau kita mutasikan atau kita knockout biosintesis sitokinin, ini pasti sedikit banyak akan terpengaruh. Sebaliknya juga akan tidak terpengaruh. Tapi realitanya seperti ini, jadi tidak ada perbedaan. Ini menunjukkan bahwa induksi gen untuk reparasi DNA itu independen dari induksi biosintesis sitokinin. Dan yang terjadi adalah seperti ini pada tanaman mutan ITP, sitokinin biosintesisnya kita turunkan, ini mengakibatkan inhibisi sel itu tidak terjadi sehingga atau penurunannya sehingga dia bisa tetap tumbuh atau meningkat sehingga fenotipnya toleran. Sedangkan pada SOG1 karena dia walaupun dia sama jalurnya seperti ini, tetapi dia punya fungsi lain untuk mekanisme perbaikan sehingga dia berujung pada akumulasi kerusakan DNA pada yang kita duga seperti itu ya. Jadi sehingga dia
fenotipnya tadi sensitif. Jadi mungkin untuk rangkuman yang terakhir ini yang kita temukan adalah pathway-nya ATM dan SOG1 yang memang esensial untuk mensense dan mentransduksi signaling untuk perbaikan genotoxic stress ini memang berperan dalam konteks pembentukan akar lateral. Kemudian SOG1 mengatur ekspresi gen-gen untuk biosintesis sitokinin dan meningkatkan konsentrasi atau kadar sitokinin di akar. Kemudian selain itu dia juga punya fungsi yang lain, yaitu punya fungsi untuk mekanisme perbaikan, dan ini esensial untuk menjaga genom itu tetap utuh, dan pada gilirannya itu dia punya peran keduanya ini untuk pemeliharaan genom integrity di primordia. Jadi kedua bentuk respon ini sangat penting untuk menjaga integritas genom. Ketika SOG1 meningkatkan sitokinin, dia pada akhirnya kan menghambat pembentukan akar lateral. Yang kita pikirkan adalah ketika dihambat itu, cell cycle-nya dihambat atau pembelahan mitosisnya dihambat, ini mungkin pembahasannya adalah memberikan waktu bagi mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat stres tadi, sehingga memastikan genom yang diwariskan ke generasi sel berikutnya itu utuh dan pristine. Dan di sini kita lihat sedikit insight untuk hasil yang kami peroleh ini. Pengamatan pada mutan SOG1 ini menunjukkan bahwa pembentukan akar lateral sangat terganggu oleh genotoxic stress. Sebaliknya pada akar primer, SOG1 mutan tadi tidak terlalu terpengaruh. Ini mungkin menunjukkan bahwa sel-sel yang membelah pada meristem akar primer lebih toleran dibandingkan yang masih berada di tahapan primordia atau bakal akar. Jadi ini disebabkan mungkin karena akar yang primordia pada akar lateral itu masih dalam proses perkembangan atau organogenesis baru, sedangkan akar primer kan sudah ada sejak embrio. Kemudian pembelahan sel pada akar primer itu sudah terorganisasi dalam meristem yang sudah terbentuk, sedangkan primordia, akar lateral, prosesnya masih berlangsung atau masih dalam development. Dan yang terakhir, gradien auksin yang stabil juga terbentuk pada meristem akar primer, sedangkan pada primordia hal itu masih juga dalam proses. Jadi mungkin itu yang sedikit pembahasan karena waktunya juga tidak banyak. Mungkin demikian, terima kasih banyak. Kita bisa diskusikan lagi nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Muhdar atas paparannya terkait dengan fungsi sitokinin terhadap kerusakan sel terhadap pembentukan akar primordia. Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, saya cek dulu di chat dari Pak Nurfianto nih, Mas Muhdar. Izin bertanya, Mas Muhdar. Yang pertama, bagaimana strategi produksi metabolit sekunder tanaman obat pada lahan kering masam berkaitan dengan fungsi sitokinin? Satu-satu dulu mungkin ya Pak Muhdar ya, Mas Muhdar. Ada 4 soalnya dari Pak Nurfianto. Terima kasih banyak Pak Nurfianto atas pertanyaannya. Mungkin ini saya tidak bisa jawab ya, karena saya memang tidak tahu, karena kajian yang saya paparkan ini dan yang saya pelajari untuk topik yang ini memang tidak mengarah ke produksi metabolit sekunder. Jadi saya kurang tahu bagaimana strategi produksi metabolit sekunder tanaman obat. Ini tanaman obat juga saya kurang tahu ininya ya, persis
bagaimana apa yang terjadi. Jadi yang saya paparkan tadi adalah mekanisme, sebenarnya pertanyaannya sederhana, ketika kerusakan DNA, fenotipenya apa saja sih? Misalnya fenotipenya pertumbuhan terganggu. Yang kami lakukan adalah sebenarnya menjawab bagaimana mekanisme basicnya di tanaman ketika cekaman seperti itu terjadi. Karena cekaman seperti itu kan tidak terlalu lumrah ya. Jadi secara natural pun mungkin ada, tetapi tidak bakal seartifisial kegiatan eksperimental tadi. Jadi kita sampai kasih obat yang spesifik membuat tanaman itu rusak DNA-nya. Jadi intinya kan dia kayak dipapar sinar gamma kan. Jadi seperti itu. Jadi ini sebenarnya eh, penelitian yang sangat basic, dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana tanaman itu mengatur atau mengelola pertumbuhan dan perkembangannya ketika ada cekaman seperti itu. Jadi kita buat ekstrim kan, kita kita induksi dia cekaman kerusakan DNA, terus yang kontras yang langsung kita lihat kan, oh ternyata sitokininnya meningkat nih. Nah, paling cuma itu. Jadi kayak apa ya, kayak textbook aja. Oh ternyata kalau ada cakaman seperti itu, si tanaman itu berkurang atau menurun pertumbuhannya gara-gara sitokininnya meningkat. Dan dari wawasan yang kita dapat adalah, oh sitokinin ternyata punya peran di situ juga ya. Jadi sitokinin eh, tidak hanya mungkin mendapat signal-signal yang umum, misalnya dia kena cekaman, cekaman kekeringan atau apa, atau pertumbuhan seperti itu, tetapi uh, apa namanya cekaman atau stres yang tidak lazim seperti itu juga hmm, dia dipakai gitu pathway-nya gitu. Itu mungkin yang pertama, saya tidak tahu. Yang kedua, Kedua, uh, ya, dibacakan atau bagaimana peranan plant growth regulator lain dan bentuk hubungannya dengan sitokinin saat tanaman tercekam AL? Mungkin nah ini yang saya paparkan tadi itu adalah snapshot dari hasil penelitian lain. Jadi hasil penelitian lain mengindikasikan bahwa ternyata cekaman seperti aluminium selain punya toksisitas kepada jaringan dan sel, dia punya punya efek juga yang merusak kepada DNA. Dan di paper itu dia menunjukkan bahwa mekanisme ATR SOG1 itu dipakai gitu untuk mentransmisikan signal kerusakan DNA yang diinduksi oleh AL, kurang lebih seperti itu. Tetapi um, bentuk hubungannya dengan sitokinin, jadi mungkin saja AL itu kan sudah ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya bahwa dia menginduksi kerusakan DNA. Nah, Nah, ketika signal itu ada atau kerusakan DNA telah terjadi, double strand break, nah aktivasinya adalah melalui pathway ATM SOG1 tadi. Jadi signal kerusakan itu diteruskan oleh pathway ATM SOG1, SOG1 nanti akan menginduksi biosintesis gen-gen biosintesis sitokinin, sitokinin meningkat. Nah, eh, jadi eh, si si akarnya mungkin atau pertumbuhan yang lain dari tanaman yang kena AL itu eh, ter terinhibisi akibat peran sitokinin yang memediasi. Itu yang kedua ya. oke. Yang ketiga, bagaimana peranan SOG1 tadi pada serapan unsur P dan K dan yang dalam bentuk tidak tersedia pada lahan kering masam? Ini juga tidak tahu karena tadi itu sebenarnya bukan tidak berkaitan langsung dengan soguannya. Saya cuma menunjukkan snippet atau snapshot tadi terkait eh, faktor lingkungan itu ternyata mempengaruhi arsitektur akar kan. Misalnya ada defisiensi P, itu kan akar utamanya kan stop tumbuh ke bawah. Sedangkan akar-akar sekunder atau akar-akar lateralnya terinduksi banyak. Nah, biological meaning-nya itu kalau menurut papernya, si sebaran P atau fosfor di tanah itu kan kebanyakan nggak ke bawah ya. Dia di permukaan mineral fosfor itu. Sehingga tanaman itu mungkin sudah berevolusi. Jadi ada mekanisme yang membuat, oh kalau dia mensense P kurang,
stop, jangan tumbuh ke bawah, tumbuh ke samping gitu. Tumbuh jadi penjelajahan tanah, akar di tanah itu diarahkan untuk ke samping-samping, jangan ke bawah. Kenapa nggak sebarannya nggak ke bawah gitu, misalnya seperti itu. Tetapi untuk yang soguan sendiri, aku nggak tahu apakah sudah ada penelitiannya belum ya. Sepertinya belum ada yang untuk yang nomor 3 ini, soguan dan serapan unsur Teh. Bisa menjadi penelitian lain ya, Pak. Kemudian yang keempat, untuk perakitan varietas tahan cekaman AL pada lahan masam, bagaimana peranan SOG1, dan strategi bioteknologinya? Terima kasih. Kalau soguan itu kan sebenarnya ekspresinya dia tidak terinduksi secara transkripsional. Jadi misalnya ada cekaman DNA, kalau kita analisis di PCR, sogoannya mungkin biasa-biasa aja setelah dikenai misalnya gamma ray atau apa, tetapi dia mungkin meningkat fosforilasinya. Jadi ATM sama ATR tadi itu kan kinase ya. Kinase itu kan fungsinya mentransfer fosfor dan mengaktifkan targetnya kan. Nah, fosforilasi dari ATM sama ATR tadi itu yang meningkat. Jadi si Soguan jadi aktif. Soguan aktif, dia bisa mempromot transkripsi karena dia kan faktor transkripsi yang diaktifkan lewat fosforilasi. Untuk perakitan varietas sendiri, kalau pakai Soguan saya nggak kepikiran karena itu tadi ya. Kalau 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 mungkin mungkin ada juga nanti pendekatannya, tetapi kalau misalnya dengan yang sederhana, misalnya eh, kita over ekspresi, mungkin eh, tidak akan terlalu eh, berdampak. Itu cuma dugaan sih, tapi masih perlu dibuktikan. Mungkin pendekatannya bisa eh, membuat varian protein yang misalnya dia lebih mudah terfosforilasi atau mungkin ter eh, lebih inducible gitu ketika ada ketika ada ada kondisi stres seperti itu ya. Jadi apa namanya, eh, komposisi mungkin bisa diedit ya di gene editing, mana misalnya residu asam amino yang membuat dia lebih aktif kayak gitu. Tetap terkait dengan aktivasi secara fosforilasinya. Saya kurang paham juga bagian mana yang harus diedit, tapi yang saya pikirkan seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Pak Nurfianto? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Nah, jadi Sokuan itu alhamdulillah sudah terjawab Mas Muhdar. Sokuan itu bukan fungsional gen ya, Mas Muhdar ya, tapi faktor transkripsi ya? Faktor transkripsi ya. Oke. Panjang. Ya, dan dia fungsinya sentral, jadi dia bisa berperan untuk eh, apa namanya, checkpoint ya, mengaktifkan checkpoint. Misalnya siklus sel kan ada misalnya checkpoint dari fase G1 ke sintesis ke replikasi, kemudian dari G2 atau growth ke apa namanya tuh mitosis. Nah, kalau misalnya ada kerusakan DNA, si Soguan ini mengaktifkan selain yang pathway yang kita sudah bahas dua tadi, dia misalnya mengaktifkan apa namanya, jalur yang lain yang misalnya menyetop dulu nih siklus sel untuk apa namanya, biar diperbaikin dulu misalnya kayak gitu. Oke, ya, baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lain. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 3:04. Jika sudah tidak ada pertanyaan, sebenarnya saya ingin bertanya loh Mas Bundar, tapi bisa di belakang layar ya Mas Bundar. Oh, ada satu pertanyaan, satu lagi mungkin ya Mas Muhdar ya dari Mbak Eva. Bagaimana pengaruh aplikasi sitokinin secara eksternal? Apakah menghambat pembentukan akar pada tanaman liar? Hmm, Secara eksternal, jadi sitokinin disebar gitu, bukan secara
genomnya seperti itu. Kalau untuk tujuan aplikatif mungkin kalau sitokinin yang grade lab agak ini ya problematik ya karena mahal kan. Kayak Jadi di medium. iya, eh, yang kita lakukan di studi yang dipaparkan ini kan skalanya eksperimental dan memang kan semuanya di petri dish ya. Jadi memang konsentrasinya juga tidak akan banyak. Eh, Mungkin untuk aplikasi sitokinin eksternal eh, mungkin tujuannya bisa-bisa aja, hanya memang cost-nya itu pasti akan tinggi ya karena dia kan eh, relatif purified kan, dia apa namanya, mungkin ada juga di luar sana di toko-toko tani mungkin ada kayak apa, Yang tidak suplemen pure. untuk pertumbuhan ZPT tanaman, mungkin itu bisa jadi alternatif, tapi dia mungkin tidak semurni yang grade lab. Tapi ya mungkin kembali lagi ke tujuan peruntukannya kita mengaplikasikan ini tadi ya, apakah untuk tujuan aplikasi tertentu, misalnya eh, mau menginduksi biar tanaman jadi apa. Nah, itu kembali lagi dan mungkin hitung-hitungannya di cost-nya ya, karena kalau sitokinin kan dia ZPT dan eh, ya mungkin mahal jadinya ya. Iya. Tergantung scope dan mau digunakan untuk apa dan seberapa besar penggunaannya mungkin ya. Iya. Karena memang ada beberapa aplikasi ZPT atau hormon untuk seperti pada tanaman singkong ya, Mas Muhdar, untuk mendelay terjadinya pembusukan apa namanya Hmm, umbi seperti itu mungkin ya. iya. Mungkin itu jika tidak ada pertanyaan, terima kasih kepada Mas Muhdar dan Prof. Ani yang sudah menjadi narasumber di FS3 kita hari ini. Selanjutnya saya kembalikan acara FS3 ini kepada MC Mbak Yeti. Terima kasih Prof. Ani dan Mas Muhdar atas Yes, sama-sama. kebersediaannya untuk menjadi pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.